Halo semua, perkenalkan nama saya Joycelyn Deliva dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2457301073 dari kelas 2 SIC. Dan pada pertemuan keempat kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan halaman login beserta dengan detail-detail controller, views dan juga rootnya atau codingnya. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang GitHub, bagaimana pendemoannya, dan juga cara kita untuk mengklonkan file tertentu yang sudah terhapus, dan juga tentunya output dari halaman login tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat uh, 3 halaman baru, yaitu yang pertama halaman controllernya. Seperti yang dulu kita akan membuat controller dengan out controller, lalu juga ada halaman loginnya atau halaman forumnya, lalu juga yang halaman views-nya itu yaitu bernama welcome.bat.php, di mana kalau kita berhasil login itu bakal mengalihkan user ke halaman ini. Nah, pertama-tama kita akan bahas untuk yang controllernya dulu. Nah, yang dimana dibilang untuk kriteria pertama yaitu kita harus buat dua function, yaitu index dan login. Di sini saya dapat function index dan juga function loginnya di sini. Untuk function indexnya tadi disuruh untuk menampilkan halaman view untuk login formnya ini. Nah, di sini kita membuat return view dengan nama out login. Dan juga untuk function loginnya, di sini kita sudah mengisinya juga, codingnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan variabel yang kita butuhkan, yaitu variabel username dan juga password, karena variabel ini merupakan variabel yang kita butuhkan untuk login. Nah, setelah itu juga ada dibuat kriterianya, di mana username dan password wajib diisi. Nah, di sini coding untuk ngeceknya itu seperti ini, yang dimana kalau misalnya username dan juga passwordnya itu kosong, maka dia akan kembali lagi dan menyatakannya sebagai error. Lalu errornya ini akan menampilkan username dan password wajib diisi. Nah, yang kedua itu dikatakan bahwa password harus minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Yang pertama-tama itu kita akan menjelaskan yang password harus minimal 3 karakter. Nah, di sini bisa dilihat untuk codingnya seperti ini untuk mengecek passwordnya minimal 3 karakter. Nah, kita mengambil variabel password tadi. Kalau dia kecil dari 3, maka dia akan menandakannya sebagai error, dan juga kalau error dia akan menampilkan pesan bahwa password itu harus minimal harus 3 karakter. Jadi kalau misalnya passwordnya itu hanya 1 atau 2 kata atau 2 huruf, maka dia akan menunjukkan pesan error dan juga informasi apa yang harus dibutuhkan atau kriteria apa yang harus dipenuhi. Nah, ada juga yang dimana tadi dibuat password tersebut harus mengandung huruf kapital. Nah, codingnya itu seperti ini. Ini adalah cara cek apakah hurufnya itu kapital atau enggak. Nah, cara ceknya itu dia sekali lagi memanggil variabel password dan juga urutan alfabet dari A sampai Z yang kapital. Nah, kalau misalnya tidak ada huruf kapital di dalam password tersebut, maka dia akan sekali lagi menampilkan error beserta dengan informasinya, yaitu password harus mengandung huruf kapital. Nah, ini di sini juga ada menampilkan kalau semuanya itu semua kriteria yang di atas tadi, yang username password itu harus wajib diisi, password minimal harus 3 karakter, dan password harus mengandung huruf kapital. Kalau ketiga kriteria ini terpenuhi, maka dia akan menandakannya sebagai berhasil, dan dia akan menyimpan username ini ke session, di mana username ini bakal kita simpan untuk menampilkan di halaman welcome-nya ini. Nah, terus ada juga yang ini coding ini yang meng-return untuk ke halaman views welcome-nya. Jadi kalau
semua kriteria di atas ini terpenuhi, maka dia akan mengarahkan user ke halaman out.welcome atau juga halaman views welcome-nya, yaitu login sudah berhasil. Nah, untuk yang class controller seperti ini, nah jangan lupa untuk kita juga cek yang root-nya juga. Nah, di sini saya sudah menyediakan root, di mana jangan lupa untuk mengimport kelas dari si controllernya. Nah, di sini saya ada buat 3 root. Yang ini dari line 12 sampai line 16. Nah, terus di sini ada di dalam kriteria soalnya ada di penjelasan kalau kita perlu buat root /out yang dimana untuk menampilkan halaman login. Nah, root ini merupakan yang di baris ke-12 coding ini. Nah, dia membuat kita kalau setiap kali mengakses halaman /out, maka dia akan ke controllernya dan menampilkan dan mencari class index, lalu juga menjalankan isi dari class index tersebut. Nah, ada juga yang dibuat root /out/login-nya ini untuk memproses forum loginnya tersebut, yaitu kriteria tadi apakah sesuai atau belum. Nah, root itu kita bisa lihat di line ke-13. Sekali lagi sama, dia bakal memanggil controller out dan mencari kelas login, yang dimana login tadi kita sudah isi dengan kriteria-kriteria untuk login itu apa aja. Nah, dan juga dia akan istilahnya untuk cara singkatnya agar kita tahu halaman apa yang dia akses, maka kita akan buat nama out.login sama dengan untuk yang untuk menampilkan halamannya. Nah, ada juga di sini saya buat untuk mengkoneksikan halaman dari controller itu ke view. Di sini saya ada buat root get /out/welcome, di mana dia itu akan return atau menampilkan halaman dari welcome-nya itu dengan data yang diambil dari si class controller tadi, yang dimana class controller tadi kita butuh variable username-nya. Nanti di sini kita butuh session agar dia dapat menyimpan data tersebut dan menampilkannya di halaman views. Nah, untuk halaman root-nya seperti ini, kurang lebih codingnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu untuk halaman kalau misalnya user ini berhasil untuk menampilkan untuk mengisi forumnya sesuai kriteria. Di sini saya membuat halamannya dengan nama welcome.blade.php. Nah, di halamannya kurang lebih seperti ini untuk halaman kalau misalnya dia berhasil login terlebih dahulu. Nah, di sini saya buat desain yang cukup simple, ada stylenya juga. Nah, nanti kita untuk lebih jelas nanti ada di outputnya. Nah, di sini kurang lebih seperti ini login views-nya. Ada logo untuk lebih menariknya juga. Ada selamat datang variable username. Nah, username ini diambil dari class controller tadi dari si sessionnya ini. Nah, terus juga ada kalimat untuk lebih menariknya juga dan lain-lain. Nah, ini untuk halaman kalau berhasil untuk login. Nah, kalau forum untuk loginnya itu viewsnya seperti ini. Saya beri nama login.blade.php. Nah, di sini kurang lebih sama juga desainnya saya sesuaikan agar kedua halaman tersebut saling senada atau bisa lebih menarik untuk dilihat. Ada style, ada backgroundnya juga senada. Dan ini kurang lebih untuk desainnya seperti ini. Nah, di sini juga saya buat istilahnya logikanya. Jadi kalau yang tadi kalau kita mendapatkan dia error, maka dia akan menandakannya sebagai error. Jadi untuk forumnya sendiri dia seperti ini. Nah, dimana di formnya ini dia
root form ini akan ditunjukkan kalau out.login ini dipanggil, yang dimana dia metodenya post. Nah, jadi di sini untuk forum loginnya itu tentunya ada menginputkan nama username atau username-nya kita, dan juga di sini variable username kita beri ID dengan username, dan juga placeholder ini bisa dibilang kayak agar kotak dari form itu apa yang harus diisi. Kayak di sini saya buat untuk masukkan username kamu, biar kita lebih jelas kotak itu isinya apa sih. Nah, untuk yang password juga gitu, kita perlu variable passwordnya juga, dan juga untuk placeholdernya di sini saya buat masukkan password kamu. Nah, di sini juga saya ada buat button atau tombol yang dimana kalau dipencet itu dia bakal kalau kita pencet masuk, nanti dia akan mengarahkannya ke halaman welcome kalau kriteria-kriteria tersebut yang tadi 3 itu terpenuhi. Nah, kurang lebih untuk halaman controller beserta isi dari function-function atau kelas-kelasnya seperti ini, dan juga halaman rootnya seperti ini. Halaman untuk forum loginnya saya buat seperti ini, dan juga untuk halaman welcome-nya atau halaman kalau berhasil login seperti ini saya buatnya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke GitHub. Nah, sebelum itu kita perlu tahu GitHub itu apa sih. Kalau yang sebelumnya kita belajar Git, ini mana Git ini dibilang kayak biar mencatat apa perubahan atau modifikasi yang kita buat. Sedangkan GitHub ini lebih ke sambung menyambungnya dari si Git. Jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan di Git biasa, kalau di GitHub itu kita bisa meng-save perubahan itu dengan commit tertentu yang sudah kita pelajari di Git sebelumnya. Nah, jadi kita butuh yang namanya untuk si GitHub ini kita butuh yang namanya repository. Nah, repository ini kita buat terlebih dahulu, yang dimana dia itu berfungsi sebagai tempat hostingnya gitu. Jadi seluruh riwayat perubahan kita itu disimpan di local repository. Nah, cara kita buatnya itu kita tinggal akses saja dari browser kita. Misalnya di sini saya ada browser Chrome. Nah, kita tinggal ketik aja github.com. Lalu kita login ke akun kita. Di sini saya sudah login dengan akun saya ini. Nah, cara buatnya itu kita tinggal pencet aja di sini new. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, repository name ini kita buat sesuai selera kita. Jadi misalnya untuk kasus saya posyandu gas. Jadi ini sebagai contoh aja. Kita buat posyandu min gas 1. Nah, 1 ini karena saya udah buat repository sebelumnya. Nah, untuk deskripsi itu terserah kita mau buat apa aja, mau deskripsi tentang projectnya juga nggak apa-apa. Nah, di sini untuk visibility-nya, di sini ada 2, yang dimana kalau kita pencet public, itu bakal semua yang kita push atau yang kita simpan di repository ini, dia bakal semua orang bakal bisa akses. Nah, kalau kita mau semua orang bisa akses, kita bisa ke publik. Tapi kalau cuman hanya kita saja yang mau kita hanya kita saja yang bisa kita lihat, atau yang kita bisa komen atau edit dan lain-lain, itu kita pencet private. Nah, di sini karena ini saya mau buatnya private, jadi kita buat private aja. Nah, kalau sudah nanti tinggal pencet aja create repository, dan nanti ada detail-detail tentang linknya tertentu. Nah, di sini sebagai contohnya saya akan buka halaman repository saya di sini, posyandu gas. Nah, nanti kalau kita pencet create repository, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya linknya ini kita mencet yang HTTPS, lalu
yang link ini kita juga jangan lupa untuk kita copy. Nah, link ini bakal sangat berguna untuk di Git kalau misalnya salah satu file kita hilang. Nah, ini sangat berguna. Nah, terus kita cara nyambungin GitHub ini ke project ini. Nah, di sini kita tinggal sesuaiin aja dengan si gitnya itu dengan nama yang di akun kita. Jadi di sini saya ada yang namanya kita tinggal lihat aja akun kita. Biasanya itu namanya nama yang ini, nama profil kita, dan juga emailnya email yang kita login. Nah, biasa di profil. Maka kalau misalnya di pas kita git mau beri identitas ke git yang pertemuan sebelumnya, kalau misalnya beda, itu bakal kita perlu ganti lagi, misalnya yang berbeda itu username-nya, maka kita perlu ganti lagi di terminal dari si VS-Code-nya. Nah, di sini cara kita ceknya itu kita tinggal cek apakah identitas kita itu sama atau enggak untuk si project lokalnya sama si akun GitHub-nya. Nah, selanjutnya itu cara untuk kita nyambungin dari project kita ini. Kalau setiap kali kita ubah atau modifikasi itu kita bisa simpan ke si GitHub tadi yang ini. Nah, caranya itu kita tinggal cek aja apakah identitas dari si repository lokal kita ini cocok dengan yang ada di akun GitHub kita. Nah, di sini username-nya saya buat Jocelyn SIC. Nah, kita bisa cek apakah username atau email kita itu sama dengan akun di GitHub kita. Caranya itu kita tinggal ketik aja git config min des. Kita tinggal enter aja terus sampai ada muncul n. Nah, di sini di saya dibuat username-nya itu sudah sama. Maksud saya emailnya udah sama, hanya saja username-nya berbeda. Di sini saya buat Jocelyn SIC. Cara ubahnya itu kita tinggal di sama seperti pertemuan kemarin, kita tinggal git config min lokal user.name. Lalu kita buat username ini sesuai dengan yang ada di akun kita atau profil kita ini. Biasanya username itu sesuai dengan yang ada di atas ini. Jadi di sini saya akan buat namanya sesuai SIC. Pastikan dia sesuai. Nah, Jocelyn SIC di sini Jocelyn SIC. Kita tinggal enter aja. Terus kita cek apakah dia udah berubah atau belum. Itu tinggal sama kita git config min list. Kita tinggal enter terus. Nah, di sini sudah dibuat kalau username-nya itu sama dan juga emailnya itu udah sesuai karena ini saya login di GitHub ini pakai akun emailnya yang sama. Nah, terus cara kita daftarin remote repository-nya ini ke lokalnya ini yang ada di sini. Jadi kita tinggal kita queue aja, kita quit. Nah, terus kita akan jalanin yang namanya git remote add. Nah, di sini git remote add kita nama koneksi kita. Nah, nama koneksi kita itu kita akan gunakan GitHub. Jadi di sini kita buat GitHub. Nah, lalu untuk link yang tadi di repository tadi yang saya buat, nah di sini repository saya. Nah, untuk link ini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, setelah kita coba untuk koneksikan remote repository kita ke lokal. Nah, di sini kalau kita komennya itu kita tinggal git remote add, terus tambahin yang tadi koneksi kita yaitu GitHub dan juga link dari
repository kita yang ada di akun GitHub kita yang berada di sini. Nah, nanti dia bakal nunjukin kalau di sukses itu dia bakal langsung ke bawah sini. Nah, di sini posisinya tadi saya udah tambahin koneksinya, makanya dibuat kalau remote GitHub-nya itu udah ada, udah istilahnya already access. Nah, setelah itu kita coba untuk uh, kita akan coba untuk push atau simpan file dari project kita yang ini ke akun dari GitHub kita. Nah, caranya itu sebelumnya pastikan kita sudah meng-git add atau simpan apa yang udah kita buat. Di sini kita coba dulu git log untuk cek. Nah, di sini tadi sebelumnya saya sudah mengkomitkannya, di mana saya ada buat commit tambah halaman login. Nah, sebelumnya itu nggak ada. Nah, cara kita pushkannya itu kita tinggal ketik aja git push. Nah, kalau pertama kali push, di sini posisinya saya pertama kali push, nanti dia bakal nampilin error kalau dia itu harus menggunakan sintaks yang ini, yang dimana set upstream GitHub master. Maka untuk pertama kali push, emang bakal terjadi error. Nah, makanya kalau pertama kali push, kita harus ketik apa yang ada di yang ini, git push min set upstream GitHub master. Jadi kita tinggal ketik aja git push min set upstream GitHub master. Oke, tinggal enter. Nah, nanti bakal muncul sebuah pop-up di mana dia akan meminta kita untuk connect to GitHub atau kita perlu sign in ke GitHub-nya. Dan di sini kita tinggal buka aja sign in with your browser. Nah, nanti dia bakal tampilannya error gitu. Nah, terus tapi kita bisa cek di command prompt-nya ini di terminalnya tadi. Kalau misalnya dia ada seperti tampilan seperti ini, ada nyata kalau dia done dan delta conversion using up to portraits. Yang penting kalau tampilannya seperti ini, berarti itu bakal menandakan kalau dia itu berhasil. Lalu kita coba untuk git lagi, untuk pushkan lagi. Kita ketik git push, lalu nanti tampilannya everything up to date, yang dimana karena ini saya mau letak project ini ke akun GitHub, maka dia akan langsung simpan di akun dari si GitHub ini. Nah, cara ceknya itu kita bisa cek aja di repository kita yang tadi. Kita masuk ke repository ini. Nah, di sini ada tambahan ini commit kita yang terbaru. Nah, dia buat ada waktunya juga kapan commitnya tertentu. Nah, di sini tadi saya ada commit tambah halaman login. Nah, kita bisa cek perubahan apa yang dibuat. Nah, kita tinggal ketik aja tambah halaman login. Nah, kalau seperti ini ada tanda plus di halaman icon ini, itu berarti halaman itu baru saja ditambahkan. Nah, kalau misalnya nih ada yang namanya kita nggak sengaja hapus project kita. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan masuk ke project saya. Ini kita akan hapus. Nah, kita bisa lihat kalau project saya yang tadi, yang Posyandu Guys itu udah hilang, nggak ada lagi. Jadi, kalau misalnya kita mau recover lagi atau balikin lagi projectnya itu nggak bisa, karena VS Code-nya udah kita tutup, nggak bisa kita undo.
Itu gimana caranya sih biar project kita yang tadi hilang nggak sengaja kehapus, itu gimana biar kita bisa balikin lagi? Caranya itu kita tinggal buka Laragon kita buka terminalnya. Nah, tunggu beberapa saat untuk dia loading. Nah, setelah ini kita akan ketik aja git clone. Nah, sebelum enter kita akan copy dulu dari si repository kita yang ada di GitHub. Nah, caranya itu buka GitHub kita, akun GitHub kita, terus kita cari repository atau project yang kita sambungkan ke GitHub-nya. Di sini yang tadi yang saya hapus itu nama projectnya Posyandu Gas. Nah, kita tinggal buka aja dari si repository-nya. Terus kita ke code ini, dan untuk lokal kita pencet yang lokal. Nah, bagian lokal ini bakal ada uh, link. Link ini kita tinggal copy aja. Terus kita balik ke terminalnya si Largon. Lalu setelah kita ketik git clone, kita tinggal paste saja. Nah, terus kita enter. Nah, nanti bakal nunjukin cloning into Posyandu Gas. Berarti dia akan uh, mencoba untuk mendapatkan kembali atau simpan apa yang ada di repository kita yang ini akan disimpan ke folder kita. Nah, makanya kalau tampilannya seperti ini, berarti kita udah berhasil untuk dapatin project kita kembali. Nah, kita bisa cek contohnya di sini. Nah, kita bisa lihat yang tadi nggak ada, sekarang jadi ada link Posyandu Gas saya. Nah, tapi prosesnya nggak sampai sini aja. Kalau kalau kita udah konkan di terminal Laragona itu belum tentu kita mau nampilin outputnya itu nggak bisa. Nah, contohnya itu nih, saya yang tadi udah recover atau konkan project saya. Nah, di sini saya coba untuk jalanin halaman dari si loginnya tadi. Nah, di sini ditampilkan nggak bisa ditampilkan karena uh, halaman salah satu foldernya itu yang namanya vendor, folder dari si Laragonnya itu hilang. Kenapa hilang? Karena vendor ini eh, nggak disimpan di repository-nya. Nah, makanya dia bakal nunjukin error. Nah, cara kita balikin vendornya itu kita tinggal ke VS Code-nya aja. Nah, di sini kita bisa lihat nggak ada folder vendor yang sebelum kita hapus ada yang namanya vendor. Nah, cara kita untuk biar nampil deh outputnya gitu. Di sini kita tinggal buka aja terminal. Lalu di sini kita ketik yang namanya composer update. Composer update. Nah, di sini dia bakal loading komposernya. Kita tunggu aja beberapa saat. Nah, ini nanti setelah kita komposer update bakal itunya bakal install banyak aset. Nah, di sini posisinya udah saya download semua. Nah, terus nanti dia bakal munculin yang namanya folder vendor yang awalnya itu nggak ada. Nah, di sini posisinya vendor ini warnanya berbeda, agak abu-abu gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubah env-nya. Di sini yang ada namanya env example. Nah, di sini kita akan buat env yang baru karena yang ini sebagai untuk coding env yang sebelumnya itu, jadi ini tempat untuk nampungnya aja. Jadi kita harus buat folder env baru. Kita tinggal buat aja new folder. Kita buat, terus kita buat namanya env juga. Lalu apa yang ada di env example ini kita tinggal copy aja, terus kita paste. Terus jangan lupa untuk bagian DB connection dan juga line 24 sampai 28 itu diaktifkan. Jadi DB connection kita ganti ke MySQL. Untuk inline-nya kita ganti.
kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan yang line 23 sampai 28 ini, terus juga kita sesuaikan DB connection-nya dengan MySQL. Terus nanti bagian app key ini bakal kosong. Nah, app key ini kita butuh isi. Caranya itu jadi kita tinggal ketik aja PHP artisan key generate. Jadi key ini bisa kita generate berapa kali. Di sini posisinya saya sudah generate sekali. Jadi kalau misalnya saya mau generate lagi, itu bisa. Dan juga app key-nya itu jadi berubah. Nah, setelah kita generate app key-nya ini, kita tinggal balik lagi ke halaman yang tadi error, kita tinggal reload aja. Nah, nanti output-nya bakal muncul. Jadi, untuk clone itu kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita nggak sengaja untuk hapus project, kita bisa lakuin clone, dan juga kita butuh untuk yang namanya generate key-nya, terus juga kita butuh updatekan komposernya, terus juga untuk kita aktifkan dari isi dari env-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengklonkan dari si project yang udah istilahnya hilang. Nah, selanjutnya itu yaitu untuk dari output si halaman loginnya. Nah, di sini kita tinggal buka aja di browser. Di sini saya mengaksesnya dengan posyandu stripguest.test/out. Nah, di sini tampilannya seperti ini, di mana kita butuh kita tinggal masukin aja username kita, misalnya tapi sesuai kriteria tadi. Yang di sini misalnya nih kita akan cek apakah muncul kalau misalnya kriteria yang tadi nggak sesuai. Nah, misalnya di sini username dan password wajib isi. Kalau misalnya saya nggak masukin dua-duanya, itu outputnya bakal nunjukin kalau username dan password wajib diisi. Nah, selanjutnya itu misalnya saya cuma isi yang username aja misalnya, tapi yang password nggak saya isi. Kita masuk lagi. Nah, tampilannya juga akan sama. Kalau sebaliknya juga begitu. Misalnya di sini saya ketikkan passwordnya asal aja. Nah, juga tampilannya bakal username dan password wajib diisi. Nah, habis itu ada juga dibilang kalau password harus minimal 3 karakter. Nah, misalnya di sini username-nya saya buat Joy aja. Nah, harus minimal 3 karakter. Misalnya di sini saya buat 2 karakter aja, misalnya. Nah, kalau kita masuk, nah, dia bakal tunjukin kalau password harus minimal harus 3 karakter. Nah, jadi kalau misalnya passwordnya kurang dari 3 karakter, maka dia akan menampilkan error seperti ini. Nah, ada lagi dia harus mengandung huruf kapital. Nah, kalau misalnya ada huruf kapital tapi hurufnya di bawah 3 karakter, misalnya di sini saya akan ketik 1 huruf kapital dan juga 1 huruf biasa. Tapi hanya jumlahnya 2 karakter aja. Jadi kalau kita ketik masuk, nah, dia bakal munculin output yang sama. Nah, ada juga kalau misalnya kita tampilin 3 karakter untuk passwordnya, misalnya di sini saya ketik asal aja, tapi nggak ada yang kapital. Nih, sudah 3 karakter tanpa kapital. Nah, dia bakal muncul password harus mengandung huruf kapital. Nah, oleh karena itu kita harus masukin username. Nah, di sini kasusnya saya akan mencoba untuk masukin 1 huruf kapital. Misalnya, nah, di sini berarti kriterianya sudah memenuhi. Ada nama, ada password, dan passwordnya itu ada minimal 3 karakter, dan di sini saya inputkan ada 1 huruf kapital. Kalau kita ketik masuk atau tekan tombol masuk, nah, dia bakal mengarahkan kita user ke halaman out/welcome, di mana menjadi halaman views-nya dari si kalau kriteria login itu terpenuhi. Nah, jadi untuk tampilan halaman views berhasil atau berhasil login ke halaman welcome,
tampilannya seperti ini. Di sini dia memanggil variabel username yang tadi. Jadi kalau misalnya username yang tadi di sini saya ketikkan misalnya di sini Lala, kita masuk. Nah, dia bakal menyesuaikan dengan username kita. Selamat datang username. Nah, beserta juga desainnya yang simple. Untuk laporan pertemuan keempat kali ini tentang repository lokal GitHub untuk halaman login, cara mengklonkan project dan juga outputnya itu seperti ini. Jadi kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari laporan keempat kali ini tentang GitHub. Sekian dan terima kasih.